Ini dia simple budget tracker V1. Teman-teman yang mungkin tadi belum sempat ada instruksi untuk copy file, teman-teman bisa copy file terlebih dahulu. Caranya kayak gini. Bisa diklik di file, kemudian make a copy. Karena kalau misalnya tidak di copy, teman-teman tidak bisa mengedit isian template ini ya, karena ini aksesnya view only. Jadi baru bisa diedit setelah teman-teman copy ke email teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman bisa login di akun Gmail masing-masing terlebih dahulu, baru buka aplikasi ini ya. Oke, halaman pertama dari Simple Budget Tracker ini ada seperti ini. Ini adalah setting isian template. Teman-teman bisa dilihat di sini ada pendapatan, tabungan, pengeluaran, tagihan, dan bank e-wallet atau cash. Atau ini adalah apa ya? Ini adalah tempat untuk teman-teman menulis apa saja kategori yang teman-teman inginkan untuk setiap masing-masing kategorinya. Misalnya di pendapatan teman-teman mau nulis di sini ada gaji, kemudian freelance, terus misalnya bonus gitu ya, atau apalah itu, nanti teman-teman bisa langsung aja tulis di sini. Terus misalnya teman-teman di sini mau ada nulis tabungan, tabungan umum, kemudian di sini ada dana darurat misalnya. Terus di sini ada tabungan haji atau tabungan kurban. Di sini emas. Teman-teman bisa langsung aja tulis semuanya di sini termasuk pengeluarannya ya, teman-teman. Jadi teman-teman misalnya di sini ada kebutuhan kayak makan. Kemudian di sini ada kopi atau snack atau personal care. Nah, ini teman-teman bisa tulis nih, ini termasuk kebutuhan atau keinginan. Misalnya kalau makan kan kebutuhan ya. Kalau kopi ini berarti keinginan. Snack berarti keinginan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Karena nggak semua orang tuh sama ya. Misalnya mungkin orang tuh butuh banget sama kopi. Jadi kopi itu bisa masuk kebutuhan kayak gitu. Jadi ini bisa disesuaikan aja. Terus di sini tagihan juga sama, bisa ditulis sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini ada tempat teman-teman menyimpan uang, ada mungkin di cash atau di BCA misalnya, kemudian di BNI, BRI kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa isi semuanya. Cuma di sini ada note ya teman-teman untuk tabungan dan aset. Ini untuk kolomnya maksimal 10. Jadi jangan lebih dari itu nanti, karena nanti tidak terekap. Untuk ini dan ini tabungannya maksimal 10. Untuk yang pengeluaran, pendapatan, dan bank maksimal 20. Bisa disesuaikan aja. Nah, sebenarnya di sini juga udah ada penjelasannya ya, bisa dicek dan dibaca sendiri nanti. Jadi ada transaksi harian itu apa, budgeting itu apa, dashboard bulannya itu apa, terus dashboard setahun itu apa, terus kalau misalnya ada sel yang kosong itu kayak gimana, nanti bisa dibaca sendiri aja. Oke, terus kita lanjut ke mana? Ke transaksi harian, atau enggak deh, ke budgeting dulu. Jadi di budgeting ini adalah tempat teman-teman membudget berapa nominal yang harus teman-teman alokasikan untuk kebutuhan teman-teman sekalian. Jadi misalnya teman-teman rencananya di bulan Januari ini dapat gaji 5 juta misalnya. Kemudian dapat freelance, kemudian dapat freelance 250.000 dari fotografi. Kemudian dapat bonus 1 juta. Gitu ya. Ini teman-teman bisa diisi. Misalnya teman-teman mau nabung 3 juta dan darurat diisi 3 juta. Emas mau ambil 1 juta misalnya. Semuanya pokoknya ditulis aja, rencana pengeluaran, pemasukan, tabungan, ditulis aja semuanya. Nanti akan terekap otomatis. Ini ya bisa dicek. Nih, ini adalah total income-nya. Total income-nya ada 15 juta misalnya ya di bulan Januari. Terus alokasinya ada 4 juta. Ini 4 juta yang baru dialokasikan, yang baru teman-teman tulis di sini ya, ada emas. Ini masih kosong. Sisanya ada 11 juta. 11 juta ini adalah dana yang tersisa yang bisa dialokasikan dari income-nya. Kayak gitu. Jadi kayak ini bisa disebar nih di sini. Nanti bisa dicek tuh apakah budgetnya minus atau plus, nanti akan terupdate di sini ya. Gitu aja sih untuk sheet budgetingnya.
Yang agak beda mungkin di sini ya, ada di cash dan saldo tersisa. Ini diupdate-nya berkala ya teman-teman, per hari. Jadi ini adalah update kondisi keuangan teman-teman terkini yang bisa teman-teman pakai. Misalnya setelah dipakai apa-apa gitu ya, cashnya ternyata sisa 200.000. Nah, teman-teman pegang. Kemudian di BCA sisa, di BCA ada 3 juta. Di BNI ada 4 juta. Besoknya ternyata cashnya sisa 100.000 misalnya. Berarti besoknya diganti 100.000 gitu. Jadi ini adalah update harian, bisa di update per hari karena nanti akan otomatis ngelink ke sheet yang sini nih, nanti akan ada fiturnya. Oke, udah ya, dari budgeting udah, misalnya kalau udah keisi semua, nah kita lanjut ke sheet transaksi harian. Di sini ada tanggal, bulan, tipe pengeluaran, kategorinya apa, keterangannya, nominal berapa. Jadi bisa dicek nih, misalnya di tanggal 5 ya, kita mau dapat duit dari gaji sekian juta nih, gaji bulan Agustus ada 5 juta misalnya. Sorry, kebanyakan. Terus di hari ini juga kita mau ada pengeluaran apa? Oh, tadi belum diupdate ya. Makan misalnya ya. Makan pecel 15.000. Nah, ini teman-teman tulis semuanya, semua pemasukan, semua pengeluaran, semua tagihan, tabungan, semua transaksi yang teman-teman lakukan bisa diupdate di sini. Karena nanti akan terekap otomatis di sheet dashboard. Jadi sekecil apapun pengeluarannya teman-teman catat ya. Jangan sampai nggak dicatat, nanti akan jadi minus. Seperti itu. Ini bisa dicek nih update-nya di dashboard bulanan. Tadi bulan apa ya? Tadi di bulan Agustus nih, karena yang atas masih kosong nih kayaknya ya. Bisa dicek di bulan Agustus. Nah, ini udah otomatis terupdate. Jadi income-nya tadi dapat gaji 5 juta. Terus dapat tagihan sekian, pengeluarannya cash-nya sisa sekian. Nanti bisa dicek, ini langsung otomatis mengupdate. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti budgetnya sekian berapa juta, nanti akan tertulis di sini. Yang dari budgeting akan langsung nge-link di sini. Kemudian pengeluarannya juga realisasinya berapa akan tertulis di sini otomatis. Jadi ini tidak perlu diedit apapun. Jadi hanya teman-teman gunakan untuk tracing aja nih kayak gini ya. Nanti akan otomatis terupdate. Oke, dari sheet ini mungkin fitur-fiturnya ya. Ini adalah total pendapatan, total tagihan dan pengeluaran, total tabungan, kemudian cashnya berapa. Ini yang tadi aku bilang yang harus diupdate setiap hari, nanti akan nge-link di sini. Jadi teman-teman nanti bisa tahu nih per hari ini uangku sisa berapa gitu. Nanti akan terupdate di sini dan akan kelihatan juga minusnya berapa gitu. Oke, lanjut ke ini ada ringkasan keuangan ya. Jadi income-nya berapa, saving, expenses, bill, budgetnya berapa, realisasinya berapa, nanti akan kelihatan semuanya. Sumber pendapatan, rincian pengeluaran, tabungan, kebutuhan, keinginan ini apa ya, saving, need, wants ya. Nanti akan menyesuaikan dengan isian teman-teman yang ada di setting, yang ada di sini ya. Jadi ini akan otomatis terisi. Oke, dari dashboard keuangan bulanan sudah oke mungkin ya. Kita lanjut ke dashboard setahun. Jadi ini juga sama, teman-teman tidak perlu mengedit apapun karena ini sudah otomatis akan terisi di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja, misalnya aku mau lihat pengeluaran deh, ini udah muncul ya pengeluarannya. Nah, ini udah muncul nih. Agustus tadi yang kita isi ya, makan pecel. Terus aku mau isi lihat pendapatan deh. Nah, ini kelihatan nih gaji 5 juta sekian. Nah, ini bisa diganti-ganti aja nih teman-teman kalau mau lihat apa. Jadi cek. Oke ya. Oke sih. Nah, ini kelihatan total pendapatan per bulannya ada berapa, 5 juta. Pengeluarannya nanti baru sekian. Ini total per tahun ya teman-teman. Termasuk ada tabungan dan asetnya nanti akan kelihatan di sini. Jadi ini nanti bisa diisi target tahunan, tabungan tahunannya berapa, misalnya 30 juta. Nah, nanti akan terupdate ini progresnya berapa persen selama 1 tahun ini. Terus ini ada ringkasan pendapatan, ringkasan pengeluaran, ringkasan tagihan, semuanya akan tertulis di sini. Oke sih, dari sini mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang
kurang jelas bisa langsung ditanyakan di Instagram atau di threads seperti itu. Oke, dari aku itu aja mungkin. Silakan dan semoga bermanfaat template-nya.